Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat budaya semua, kali ini kami dari TACB Kabupaten Kalimantan Utara akan membahas tentang hasil dari salah satu penelitian kami di komplek makam yang diduga Ratu Soraya. Nah, di sini kami menyebutnya sebagai makam Mak Timbang, komplek makam Mak Timbang, ya, yang berada di Keramat Bukit Laut, Tambak Rawang. Nah, jadi penamaan ini kami kembalikan seperti awal, di mana situs ini ditemukan dengan deskripsi oleh Pak Haji Saripudin dengan memberi nama yaitu Keramat Bukit Laut yang ada di Tambak Rawang, serta penyebutan lokal bahwa tempat tersebut terdapat sungai bernama Sungai Mak Timbang. Jadi kita sebut sebagai makam Mak Timbang. Jadi tidak langsung kepada penamaan Ratu Soraya. Nanti akan ada penjelasan di sini. Oke, kita dari deskripsinya. Pada situs makam ini terdapat keterangan di plang nama makam Ratu Soraya, terletak di Dusun Tambak Rawang, Desa Gunung Sembilan, Sukadana. Jika dilihat dari catatan buku tamu, para peziarah yang sering berkunjung ada yang berasal dari negeri Brunei dan luar Pulau Kalimantan. Ukuran yang merupakan bagian dari makam Ratu Soraya sepanjang 1,9 dan lebar 0,8 meter, yaitu merupakan ruang yang disisakan sebagai tempat nisan. Mengenai keberadaan makam Ratu Soraya, terjadi kesalahan dalam penamaan. Berdasarkan beberapa kajian mengenai keberadaan makamnya, hingga saat ini sebenarnya masih belum final, sebab belum mendapat titik terang di mana sesungguhnya Ratu Soraya dimakamkan. Dari sisi arkeologis pun, keberadaan makam Ratu Soraya di Tambak Rawang, tepatnya di bukit yang menghadap ke Teluk Sukadana, masih diragukan. Sebab berdasarkan dari hasil pengamatan dan perabaan batu nisan yang ada di makam tersebut merupakan nisan yang bertipe Singapura. Tipe ini sangat lazim dipakai pada abad ke-19 Masehi. Nah, jadi para sahabat, bahwa makam yang disebut Ratu Soraya ini dari sisi arkeologis diragukan, salah satunya karena nisan yang ada di situ berdasarkan dari penelitian dan perabaan kami, bahwa nisan yang ada itu adalah nisan baru di abad ke-19. Nah, nanti kita akan perbandingkan ketika hidupnya Ratu Soraya itu di abad ke-16 hingga 17. Nah, sehingga ada selisih 200 tahun dari nisan ini yang tidak sesuai dengan masa hidupnya Ratu Soraya. Jadi ketika Ratu Soraya pun misalkan meninggal kemudian beliau dimakamkan, maka selayaknya tidak memakai nisan seperti ini. Nah, karena nisan seperti ini baru akan muncul itu di abad ke-19, sedangkan Ratu Soraya hidup di abad ke-16 hingga 17, para sahabat semua. Nah, sehingga ini tidak cocok ya. Nah, maka kami merekomendasikan nama ini dengan nama seperti nama semula, yaitu makam Mak Timbang. Nah, sedangkan nanti untuk menetapkan ini makam siapa, butuh kajian terlebih dahulu. Sedangkan dari sisi kesejarahan, Ratu Soraya hidup pada abad ke-17. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Di masa Raja Panembahan Sorgi atau Sultan Muhammad Tajuddin yang merupakan ayahandanya memerintah di Sukadana. Kemudian dilanjutkan oleh Ratu Mas Jaintan, yaitu Ibu Ratu Soraya, dan Giri Mustika atau Sultan Muhammad Safiuddin, yakni abang Ratu Soraya yang menjadi raja di tahun 1627 Masehi dan meninggal di 1677 Masehi. Nah, dari sisi kesejarahan kita telah mengetahui bahwa hidupnya masa Ratu Soraya itu adalah di zaman Sultan Muhammad Tajuddin atau Giri Kesuma, yaitu ayahnya, kemudian Ratu Majaentan, kemudian abangnya yaitu Sultan Muhammad Safiuddin atau Giri Mustika. Nah, di rentang tahun tersebut kita bisa
mengetahui ya. Nah tentunya di rentang waktu tersebut kita tentunya telah mengkaji bagaimana bentuk nisan yang ada di era-era tahun itu, dan hal ini tidak cocok dengan nisan yang ada saat ini. Nah jikalaupun diganti, tentu ada keterangan kapan ini diganti seandainya nisannya sudah lapuk. Tapi kenyataannya kita belum pernah menemukan satupun sumber dari masyarakat setempat bahwa nisan ini pernah diganti. Lanjut, Ratu Soraya sendiri saat itu menikah dengan Sultan Tengah yang merupakan pangeran kerajaan Brunei yang menjadi raja di Sarawak. Ratu Soraya menikah dengannya pada tahun 1610. Salah satu putranya disebutkan dalam kitab silsilah Raja Melayu dan Bugis menjadi Raja Sambas pertama yang bergelar Sultan, yakni Raden Sulaiman atau Sultan Muhammad Safiuddin, yang mana gelar itu adalah pemberian dari pamannya, yakni Giri Mustika yang merupakan abang dari Ratu Soraya. Setelah mangkatnya Sultan Tengah tahun 1642, Ratu Soraya dikabarkan pulang ke Sukadana. Namun pada masa itu ibu kotanya sudah pindah ke Matan oleh abangnya yang bernama Giri Mustika. Pada masa transisi inilah di mana keberadaan Ratu Soraya selanjutnya hingga ia meninggal, yang menjadi misteri apakah di Sukadana atau pindah ke Matan. Nah itu tadi para sahabat. Jadi dari sisi kesejarahan, bahwa setelah meninggalnya suami dari Ratu Soraya di Sentubung di 1642, nah Ratu Soraya ini dikabarkan kembali ke Sukadana. Nah sampai di Sukadana, beliau melihat bahwa Sukadana sudah berpindah lokasi ibu kotanya dari Sukadana itu berpindah ke Matan, karena situasi sudah berubah, maka ya beliau juga kemungkinan itu ikut pindah. Nah sehingga inilah yang kemudian menjadi dugaan makam Ratu Soraya ini berada di dua tempat, yaitu di Sukadana ataupun di Matan. Jadi tinggal kita melihat dari sisi kesejarahannya. Menurut tokoh masyarakat setempat, yaitu Imam Norman yang berusia 74 tahun, bahwa dahulunya makam yang saat ini diberi nama Ratu Soraya tersebut sering disebut sebagai makam Mak Timbang. Setelah rombongan Brunei pulang, penyebutan warga menjadi makam Ratu Soraya. Padahal penelitian rombongan Brunei di makam Gunung Lalang dan makam Panembahan Air Mala Sukadana tidak menyimpulkan apapun soal Ratu Soraya, tetapi dicurigai beberapa warga sebagai makam Ratu Soraya. Nah, jadi ini yang menjadi pangkal dari permasalahan diduga bahwa ini makam Ratu Soraya adalah ketika dulu rombongan Brunei ini datang dan saat itu menyatakan bahwa di makam Air Mala bukanlah makam Soraya. Nah sehingga kemudian ketika mereka ini pulang, nah masyarakat setempat lalu memberikan nama makam Ratu Soraya di makam yang ditemukan, ya. Padahal belum melakukan penelitian lebih lanjut, belum pernah ada penelitian maksudnya, ya. Berdasarkan identifikasi dari Haji Saripudin bersama masyarakat Tambak Lawang tahun 2008, makam yang disebut Ratu Soraya waktu itu ditemukan pertama kali belum memiliki deskripsi dan tidak diketahui namanya. Dalam keterangan foto dokumentasi pribadi Saripudin, saat itu tertulis makam tanpa nama di Gunung Bukit Laut Tambak Lawang. Nah, jadi posisi makam ini ketika ditemukan kemudian diidentifikasi oleh Pak Haji Udin itu dengan nama makam tanpa nama di Gunung Laut Tambak Lawang. Nah, jadi waktu pertama kali 2008 ditemukan, ya. Setelah rombongan Brunei sekitar tahun 2005-2006, 2 tahun kemudian. Nah, kemudian ditemukanlah makam ini. Nah, kemudian diidentifikasi oleh beliau pada saat itu dengan nama makam tanpa nama di Tambak Lawang. Hingga saat ini belum ada argumentasi yang kuat mengenai makam yang diduga Ratu Soraya tersebut. Jika dugaan kuatnya adalah makam Ratu Soraya, paling tidak ada sumber primer yang bisa memberikan alasan hingga saat ini. Satu-satunya yang bisa menjadi penanda yaitu tradisi memakamkan seseorang di atas bukit pada masa itu. Bukanlah orang biasa yang dimakamkan. Namun jika melihat dari sisi arkeologis,
yakni batu nisan pada makam Ratu Soraya yang eranya jauh berselisih dengan masa hidupnya, maka makam tersebut diragukan jika sudah ada sejak abad ke-17, yakni di masa hidupnya Ratu Soraya. Dengan demikian, karena masih diragukan keberadaannya, alangkah lebih baik penamaan makam Ratu Soraya dikembalikan awal saat ditemukan sesuai dengan catatan Imam Norman serta sesuai dengan penamaan tempat yang juga berdasarkan dari catatan Haji Saripudin, yakni makam Mak Timbang di Bukit Laut atau makam Mak Timbang saja. Nah, jadi demikian para sahabat, kami memberikan rekomendasi atas makam yang saat ini dengan nama Plang Ratu Soraya ini diduga Ratu Soraya ini diberikan dengan penamaan asal sampai nanti penelitian mengkerucut kepada tokoh ya, nama tokoh, siapakah makam ini yang ada dimakamkan di makam ini. Karena dari sisi kesejarahan jelas ini kita tidak menemukan korelasi ya antara Ratu Soraya dan siapa yang dimakamkan di sini. Nah, ini kita tidak menemukan korelasi antara sisi kesejarahan dan arkeologis, jadi bertolak belakang. Nah, sehingga kami merekomendasikan nanti ini akan ada penelitian lebih lanjut mengenai siapa tokoh yang dimakamkan di sini. Mungkin demikian para sahabat, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.